Kung klak klak leuy, ku klak klak leuy. Sharing season 2. Yes, kali ini kita kedatangan tamu bertalenta. Yes, kita sambut Kak Igis. Hai semuanya. Halo Kak Halo Igis, juga apa Kak kabar? Andi. Baik sekali. Alhamdulillah. Kebetulan lebih baik dari hari kemarin. Wow, harus begitu ya, harus lebih baik dari sebelumnya ya? Iya dong, diusahakan. Iya. Kak Igis, kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang saya bagian dari Inixindo yang Oke. mana sekarang posisinya sebagai instruktur. Instruktur, ngajar berarti ya? Benar sekali. Wow, luar biasa. Instruktur di Inixindo. Inixindo kan perusahaan training sertifikasi IT. Berarti Iya. Mbak Igis punya background IT. Iya, betul sekali. Boleh dijelaskan kenapa bisa punya background IT? Kalau background IT-nya sih secara spesifik kemarin saya kuliah di jurusan informatika, makanya Oke. sekarang mengambil pekerjaan yang sejalan dengan jurusan kuliah saya. Kalau misalkan ngomongin tentang dunia IT-nya, kenal bagaimana bisa masuk ke perkuliahan informatika, kemudian sekarang bekerja dengan circumstances, dengan lingkungan IT itu, Yep. karena dari awal waktu SD udah mulai dikenalin dengan berbagai macam teknologi di masa itu. SD? Iya. Wow, oke. Misalkan waktu itu kan udah muncul telepon genggam HP yang masih ada tombol-tombolnya Oh, tuh, iya. yang biasa cuma bisa telepon sama SMS doang. Habis itu juga akhir waktu SD dikasih komputer di rumah untuk menunjang game sebenarnya. Iya, pasti buat main game dulu tuh. Iya, jadi kalau misalkan punya komputer dulu isinya saya pakai buat main game, Main game. sama mungkin kurang lebih ini kali ya, nulis-nulis di Microsoft Word. Oh, suka Iya, iseng-iseng jadi dulu nulis gitu pas ya? SD saya suka nulis. Oke. Nah, kebetulan difasilitasi komputer buat nulis juga. Oh. Nah, iya, setelah iya. SD itu baru masuk ke SMP. Kan perkembangannya dari 3G ke 4G gitu kan ya, udah mulai masuk tuh 4G di Indonesia. Tapi masih 3G banget kan waktu itu. Yep. Pas SMP saya udah pegang laptop sendiri. Nah, dari laptop itu eksplorasi saya lebih banyak. Mulai dari sosial media, ada Facebook, kemudian ada Twitter, Google Oke. Plus. Oh, iya, iya. Pokoknya berbagai macam media Snapchat, sosial Instagram, itu. Iya, Instagram juga. Oke. Itu saya mulai ngakses, ikut-ikutan, terus ngakses informasi-informasi dari tiap media sosial itu kan juga banyak tuh, dan lain-lainnya. Nah, selain eksplorasi sosial media, saya juga eksplorasi berbagai macam aplikasi di laptopnya yang bisa saya akses. Misalkan yang pertama dulu saya tertarik buat nulis cerita kan, dari SD tadi udah kebiasaan nulis, terus SMP-nya saya lanjutin nulis cerita juga di Microsoft Word. Kemudian selain nulis cerita, saya juga tertarik dengan dunia editing. Oke. Dari SMP udah mulai ngedit video, ngedit video? animasi. Oh, Ya, oke, kalau wow. animasinya di Flash apa ya? Flash, iya, Iya, Flash. pakai Flash, terus yang edit videonya iya, mulai pakai Adobe Premiere kayak gitu dari SMP. Udah mulai sentuh-sentuh lah meskipun nggak jago-jago amat. Nah, di situ setelah udah punya berbagai macam eksplorasi hal-hal di dunia IT itu waktu SMP, SMA-nya masuk ke jenjang yang lebih apa ya? Lebih Lanjut. luas lagi. Oke, ya. lebih luas. Oke. Iya, Iya. lebih luas lagi. Jadi nggak cuman mengaplikasikan menggunakan aplikasi-aplikasi aja, tapi juga mengetahui bagaimana sebuah aplikasi itu berjalan, terus mencari tahu juga logika-logikanya untuk menggunakan aplikasi di komputer dan lain-lainnya. Oh iya, waktu itu pas SMP saya juga ikut Olimpiade Komputer. Olimpiade komputer? Mulai dari situ baru saya ngerti, oh ternyata informatika itu atau dunia ilmu komputer itu isinya tentang
matematika, Iya, kayak gitu. oke. Jadi sejak SMA udah mulai ada nih ketertarikan untuk ke dunia ilmu komputer. Komputer. Tapi suka matematika juga nggak sebelumnya? Suka dikit. Suka? Iya, Wah, suka. iya. Ini temennya Jerome Pauline, baik. Weh, enggak juga sih. Tapi Oke. menarik matematika itu kan, kalau misalkan kita bisa dapet jawabannya pasti Seneng ya? Iya, seneng. memang kurang lebih Terus sama kayak nyoba lagi. apa namanya, ngoding gitu ya. Kalau kita Iya. ngoding terus kita berhasil membuat, kita jadi seneng gitu kan. Benar. Iya, iya, benar, Sejak dari SMA itu Oke. kan mulai mempertimbangkan masuk kuliah kemana. Mm-mm. Tadinya saya nggak mau ngambil tuh yang ilmu komputer, Oke. tapi saya ngambil jurusan lain, Apa tuh? kedokteran. Kedokteran? Iya, Oh, kedokteran. menjadi dokter ya, Gis ya? Betul sekali, pendidikan dokter. Cuman kebetulan waktu itu belum rezekinya, jadi orang tua saya nyaranin, mending kamu coba cari alternatif lain deh selain kedokteran itu, biar Oke. kamu setidaknya bisa belajar selama 1 tahun ini. Nanti kalau tahun depan pengen coba lagi, nggak apa-apa, coba aja. Terus akhirnya barulah saya masukin si informatika UNS tadi. Oh, saya backgroundnya dari UNS. UNS? Iya. Universitas 11 Maret. 11 Maret. Iya. Iya. Itu Nah, ada di lagunya situ. itu. Apa? Ya, itu ada lagunya lah. Nah, di situ Oke. saya masuk ke UNS di informatikanya. Pilihan Informatikanya, kedua tetepan. oke. Pilihan pertamanya masih kedokteran. Itu awal-awalnya masih sungkan banget. Gimana ya, mau dilanjut nggak ya? Soalnya masih belum rela lah, Oke. harus berpindah dari kedokteran ke informatika gitu. Terus ya udah, kata setelah diskusi sama orang tua dibilangnya nggak apa-apa, kita coba aja dulu, nanti Oke. kalau kamu nyaman bisa lanjutin, kalau nggak sama seperti yang awal kita bisa coba lagi tahun depan. Iya, kayak gitu. Oke. Terus akhirnya semester pertama nih masuk kuliah di informatika tuh saya karena belum terlalu rela untuk jadi mahasiswa informatika, Iya. nggak belajar Jadi- sungguh-sungguh Oh, tuh di oke. semester pertama. Masih Jadi bimbang ya? iya, malah saya ikutan organisasi-organisasi, Oh, oke. terus kegiatan-kegiatan di luar kegiatan KBM. Jadi pas semester 1 itu kurang maksimal saya mengenali dunia informatikanya. Oke. Masuk semester 2 itu kan otomatis orang-orang udah mulai persiapan SBMPTN, kemudian udah mulai menentukan tahun ini akan pindah atau enggak kayak gitu kan. Nah, saya juga udah coba untuk menentukan kan. Iya. Tetapi pada waktu itu muncullah satu mata Oke. kuliah yang membuat saya tuh bertahan di informatika, Oke. yaitu struktur data dan algoritma. Oke. Menurut saya pelajarannya tuh menyenangkan, terus materi-materinya juga, kok saya paham ya, kok Iya, saya iya, gampang iya. paham ya. Pelajarannya lucu berarti. Iya sih, enggak lucu juga, menyenangkan aja. Menyenangkan, saya menyenangkan. oke. Mudah dipahami Iya. juga materinya. Nah, terus habis itu setelah bertemu dengan materi itu, kemudian kan otomatis dengan adanya satu materi yang wah oke nih, coba materi lain bagus apa enggak. Iya. Kebetulan materi-materi di semester 2 itu menyenangkan semua. Oh, Jadi makin penasaran berarti iya, ya. makin Oke. penasaran dengan berbagai macam apa namanya? Mata kuliah, kuliah, tadi. Jadinya saya aku milih semuanya. Oh, suka iya, iya. semuanya. Iya, iya. Yang berakhir Jadi keterusan ya. iya, yang berakhir pada keputusan nggak jadi ambil kedokteran Kedokteran, pada tahun oke. itu. Teman-teman saya udah pada belajar, saya udah rela, nggak apa-apa lah, aku belajar di informatika Informatika. aja, kayak gitu. Wow. Dan nice. sejak saat itu baru saya mengenal lebih lanjut tentang dunia IT-nya, IT. makanya sekarang melanjutkan di profesi saat ini. Oke. Tapi sebelumnya Kak Igis nih suka ngajar gitu atau suka kayak ngajarin orang gitu untuk belajar bareng? Oh iya, pernah. Pernah? Awalnya sih cuma teman-teman saya doang, jadi kayak belajar bersama gitu kan Iya, selalu ada kan benar, kalau benar. di perkuliahan. Yes. Nah, waktu itu kebetulan ada lowongan untuk jadi asisten dosen di kampus saya. Oke. Asdos. Iya, jadi asdos. Iya. Nah, itu saya apply. Oh, oke. Kemudian saya jadi salah satu asdos di angkatan saya yang buat adik tingkat. Oke. Kayak gitu Iya, sih. iya. Mata kuliah apa tuh kalau boleh tahu? Mata kuliah struktur data dan Struktur data. algoritma, Oh, terus iya, iya, oke. OOP itu Object Oriented Programming ya. Dari dua itu sih kemarin. Wow, keren. Gitu.
Ya. Oke, jadi itu background Kak Igis untuk mengenal dengan dunia IT gitu ya. Dari SD itu udah disodorin dengan teknologi yang Iya. memadai gitu. Terus kenapa sih Mbak Igis itu, kan tadi kan sempat bimbang gitu ya. Iya. Kenapa memutuskan akhirnya benar-benar ingin terjun ke dunia IT atau memutuskan untuk di dunia IT itu? Mungkin karena waktu itu ilmu saya kan masih dikit banget ya, jadi saya rasa oh informatika nih banyak banget prospek Oke. kerjanya, Oke. lebih luas Iya. dan nggak terlalu lama dibandingkan kedokteran gitu. Tadi kan Oke. saya Oh, iya. maunya kedokteran, saya Betul. bandingin tuh, masih banding-bandingin. Oke. Terus mungkin kalau di kedokteran kan nantinya bertemu dengan orang-orang yang mana harus sabar banget, Iya. harus pasti apa yang kita pasti. tuliskan, harus apa yang kita informasikan ke pasien, itu Iya, kan harus- tanggung jawab kita benar. sebagai dokter. Baik, Nah, dokter. Harus berani nyuntik. iya, oh itu sih iya kerjaannya. Iya. Nah, Oke. kayak gitu karena pertimbangan-pertimbangan perbedaan kemampuan saya sebagai dokter mungkin atau kemampuan saya sebagai informatika tuh banyak yang lebih memungkinkan kalau saya terjun di dunia informatika. Kalau di kedokteran mungkin nanti lebih banyak lagi yang saya korbankan. Kalau yang sekarang kan mungkin saya mengorbankannya cuman mengorbankan nggak jadi dokter aja tuh. Iya. Nah, sekarang untungnya karena saya udah merasa Oke. si informatika tadi itu bisa saya lengkapi atau Oke. maksudnya informatika bisa melengkapi saya di masa depan, jadi saya ambil informatika aja. Oke. Kayak gitu sih. Iya. Tapi nggak nyesel kan Kak Igis nyemplung di dunia itu? Enggak sih, Enggak ya? nyangkel. Enggak nyangkel, enggak nyesel. Nyesel iya Igis ya. Oke, terus gimana tanggapan orang tua setelah Mbak Igis sudah memutuskan terjun di dunia IT? Tentu saja mendukung ya Mendukung. kalau itu. Oh, Soalnya alhamdulillah. dari awal sejak saya SD itu kan udah dikasih banyak variasi Oh untuk iya, explore. benar. Mulai dari tadi dikasih komputer buat ngembangin cerita, main game juga. Habis itu yang pas SMP juga saya dikasih kebiasaan untuk eksplorasi kegiatan non akademis, mulai Oke. dari musik, terus Oke. Les atau iya les musik, Oh, les oke. gitar dulu saya Oh, les sekarang gitar. sih Wih, udah jago main lupa. gitar Kak Igis ya, Igis ya. Sekarang udah lupa. Itu les Oke. musik, habis itu les renang juga, Oh, sempat renang. jadi atlet sebentar teman-teman. Sedetik. Iya. Sempat jadi atlet, habis itu juga ikut jurnalistik, ikut lomba-lomba. Pokoknya non akademis tuh juga di Aktif ya. aktif Iya. banget ya. Nah kan kebiasaan tuh dari SMP, SMA-nya juga sama, non akademisnya juga dicobain semua, mulai dari film lah, kemudian jurnalistik, elektronika, Iya. apalagi ya. Pramuka saya juga ikut loh BTW. Tapi pramuka kan wajib itu, eskul wajib. Enggak, kalau waktu itu Enggak? di sekolah saya nggak diwajibin. Oke. Ada lanjutannya. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah di kuliah juga saya nggak berhenti di informatika doang aja, non akademisnya saya juga kejar, misalkan ikut organisasi-organisasi. Oke. Iya kayak gitu sih. Wow, berarti ini Kak Igis aktif Iya. ya Bun ya? Iya aktif dan didukung orang tua. Oke. Jadi karena tadi pertanyaannya bagaimana respon orang tua saat saya pilih informatika, Iya. jawabannya adalah nggak apa-apa karena Iya. dukungan dari awal itu sudah variatif. Jadi kalau saya mau memilih sesuatu, pasti pertimbangannya tuh ada dan dilihat Yap. dari pengalaman saya yang explore banyak itu, ternyata informatika ini memang cocok sama saya kurang lebih. Oke. Ya luar biasa. Tapi memang dukungan orang tua itu sangat penting sekali ya di hidup Iya, gitu. Karena tanpa dukungan orang tua kita nggak akan bisa menjadi sesuatu gitu. benar. Nggak ada orang tua juga kita nggak ada. Iya bener ya. Benar sekali. Masa nemu kita. Nah terus mungkin Mbak Igis ada tips and trick atau pesan dan kesan untuk perempuan-perempuan di sana yang ingin terjun ke dunia IT atau ke dunia informatika gitu. Mungkin untuk spesifik perempuannya saya sih nggak ada ya, karena menurut saya di zaman sekarang ini Oke. dunia IT tuh udah banyak banget yang perempuan. Iya, Jadi iya sih, itu benar. bukan sebuah eksklusivitas lagi. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana ingin masuk ke dunia IT, entah perempuan, entah laki-laki, Iya. usaha yang paling penting adalah selalu belajar karena ilmunya itu setiap tahun akan semakin
bertambah dan berkembang. Betul. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau ingin masuk ke dunia IT harus belajar terlebih dahulu nih. Kan udah pernah belajar, udah bisa belajarnya. Habis belajar mau mengetahui yang dimau itu mau ngapain. Tujuannya itu masuk ke dunia IT mau di sektor yang mana, mau di field yang mana. Kayak gitu. Karena ini tuh luas ya, di dalam IT kan masih ada bagian-bagiannya lagi kan ya. Benar, ada data science, science, ada web dev, ya kan, database admin, database gitu kan, banyak banget lah gitu untuk spesifikasinya. Benar sekali. Jadi tadi Iya, intinya tipsnya adalah belajar, dan yang kedua adalah mengetahui mau masuk di mana, dan targetnya itu masuk di dunia IT mau jadi apa. Harus tahu dulu minatnya seperti apa, targetnya seperti apa, dan cara meraihnya baru dicari tahu setelah kita pelajari terlebih dahulu lingkup yang kita inginkan. Ya itu jadi begitu ya tips and trick dari Kak Igis. Itu tadi tips triknya. Yes, ya itu sangat bermanfaat sekali. Emang itu harus dilakukan untuk kalian-kalian di luar sana. Kuncinya adalah belajar. Yes. Mau belajar dan mau cari tahu itu adalah kunci dari semuanya. Ya, kunci adalah kunci. Oke, tadi Kak Igis sempat ngomong Kak Igis ini sebagai instruktur di Inixindo ya? Betul. Sebagai pengajar di Inixindo. Kalau boleh tahu sebagai ngajar apa Kak Igis di Inixindo? Kebetulan saya sudah dipercayai untuk ngajar di 2 bidang. Yang pertama itu data science, yang kedua itu mobile programming. Ya. Kalau yang di data science, saya biasanya ngajar tentang introduction-nya to Python. Misalkan kami kan kita kan untuk data science sendiri bisa pakai bahasa pemrograman Python. Nah, dari situ ada intro to Python for data science, kemudian ada data wrangling, sampai big data analysis juga saya ngajar. Keren. Di situ mobile programmingnya dibagi menjadi beberapa bahasa pemrograman. Kan di mobile devices itu ada berbagai macam OS yang bisa dipakai, ada berbagai macam IDE yang bisa dipakai juga. Nah, kalau saya lebih ke Android Studio-nya untuk OS Android, pakai bahasa Java. Iya. Kurang lebih seperti itu. Wow, jadi keren banget ya. Jadi kalian-kalian yang mau training tadi yang disebutkan oleh Kak Igis, ayo ikut. Benar sekali. Kapan lagi lo diajar sama wanita yang cantik ini? Masya Allah. aduh kan sih ya. Jadi kan dari semangat gitu belajarnya gitu kan. Iya. Oke, terima kasih sharing-sharingnya Kak Igis. Wah, banyak banget cerita-cerita yang sudah diseringkan oleh diseringkan oleh Mbak Igis itu. Iya, wow. Meskipun cerita saya tadi bersifat personal, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang mau masuk ke dunia IT. Betul, jadi itu Ings People ya. Yang penting belajar. Yes, betul, ya belajar. Iya, belajar. Nah, jadi itu Ings People ya, bagaimana seorang Kak Igis yang terjun di dunia IT, yang mulai dari penasaran dan sampai expert di bidang IT. Jadi semoga cerita-cerita dari Kak Igis ini dapat menginspirasi Ings People untuk terjun di dunia IT. Yes. Terima kasih ya Kak Arzi dan tim yang sudah undang saya di saya juga sharing terima kasih banyak. Season 2. Iya. Dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe. Dan jangan lupa nonton Teknik setiap hari Rabu dan watching di channel YouTube Inixindo. Saya pilih Inixindo. Bye.